Sudah di Bali. As we study English birthday. Semua di sini. Are you in Batam now? Apakah Anda ada di Batam? Are you in Batam now? Are you in Singapore now? Were you in Singapore yesterday? I was in Singapore 2 days ago. Semua lewat. I have been in Singapore for 2 days ago. Saya sudah ada di Singapura 2 hari yang lalu. Semua sudah. Yang paling penting kan di sini. Nah, semua kata bahasa Inggris sama, tinggal pasang. Ini bisa langsung dipakai langsung, bisa ada gantinya. Kapan diganti ini? Ketika nanti sudah berhubungan dengan subjeknya. Ada I, ada you, ya kan? Ada she, ada he, ya, ada they. Nah, nanti baru dicocokkan. I am, he is, she is, you is. Semua sudah tahu kita dari SMP. Dan paling penting kan nomor 1 bahasa Inggris itu, ya, kita bisa pakai yang aktif maupun pasif, lebih cepat, betul? Macam ini tadi kan, I have been in Bali, I am in Bali, I was in Bali. Sudah pernah di Bali? Have you ever in Bali? Have you been in Bali? Bisa. I'm in Bali. Are you in Bali now? Ya kan? Where were you yesterday? Kemarin kamu di mana? Oh yes, I was in Bali. Betul? Dan kalau sudah lama di Bali, misalnya sudah 1 bulan, yes, I have been in Bali for 1 month. Saya sudah ada di Bali. Semua. Nah, kenapa penting ini? Nah, kembali lagi, nanti suatu saat kita ada diskusi bisnis yang memerlukan pengertian yang tepat, bicara supaya jangan kita salah nangkap, salah artikan. Maksudnya dia belum bicarakan, kita sudah katakan dia sudah bicara, atau sedang akan dibicarakan, kita pikir dia akan bicarakan, masih belum tahu, tapi sedang dibicarakan, akan dibicarakan itu there are 2 different stages. Betul? Akan dibicarakan berbeda dengan sedang dibicarakan. Betul? Sudah dibicarakan, apalagi lebih bicara, pasti berbeda lagi. Perlunya ini. Nah, seluruh tubuh ini untuk pasifnya akan langsung bentuk ketiga. Makanya perlu kita dalam kamus, kalau tidak tahu bentuk ketiganya, nanti cari di situ. Apa bentuk ketiga kata ini? Langsung di laptopnya apa? Di chatnya, di handphone langsung muncul. Tidak ada masalah. Kalau coba lagi kamus di sana sudah ada di dalam. Bukan ya. Saya bahasa bentuk ketiga akan langsung muncul. Lagi cari kan? Muncul pasang sudah ini pasti. Jadi kalau kita kirim WA, baik orang itu paham, oh dia tahu, oh orang ini belum, ini orang akan, ini orang sedang memikirkan, orang ini akan memikirkan. Beda. Saya sedang memikirkan, I'm thinking it about, yes, I will think it about, betul? Berbeda, difference. Nah, dalam communication business, kalau ada bisnis, kita mesti memahami ini, jangan sampai ya kita tak paham. Akhirnya nanti kita pikir begini atau begitu dia. Jadi mesti pemahaman kata bahasa itu penting. Tidak sulit, seperti tadi saya katakan. Semua yang bentuk ketiga ini ketika pasang ini pasti pasif. Yes. Pasti pasif. Nah, bagaimana Bapak? Kalau sedang, jangan lupa, sedang pasti ada ini. Sedang dikerjakan misalnya ya. Present continuous tense. Kalau untuk sedang dikerjakan is being done. Sedang sendiri dikerjakan. Is being done, sedang dikerjakan. Jadi tanpa pakai ini pun, ya, orang lawan bicara itu sudah ngerti, understand. Being done, sir, sedang dikerjakan. Atau is being process. Sedang diproses. Being process, sedang diproses. Oke? Sedang dinegosiasikan, ya, bisa. Is being
Negotiated. Atau sedang didiskusikan. Semua Is being is being discussed. discussed. Yang paling penting ya, penguatan itu ini semua berlaku sampai kapan? Jadi semua bentuk ketika dipasang dengan ini itu pasti langsung dengan pasif semua, nggak bisa yang lain. Semua ini is taken, is being taken, is done, is being done, ya, is bowling, is boiled, is bowling, is brought, is bought, semua di situ, everything. Kecuali itu kalau tadi saya katakan hal-hal yang impossible. I wear, she wear, you wear, they wear. Itu impossible. Biasa debat bahasa Inggris, kalau kita tes bahasa Inggris di perguruan tinggi selalu pasti keluar, pasti. Kan menjebak itu nilainya tinggi. Kenapa? Karena orang selalu berpikir kalau sudah I itu, ya kan? Yang mereka ingatkan pasti pakai M, pasti pakai, ya kan? Pasti pakai was atau pasti pakai B. Mereka jarang berpikir tentang pakai where. Where ini bisa dipakai kecuali hal-hal yang tidak mungkin. If I were you, jika saya jadi Anda, kan tidak mungkin. If I were my father, jika saya ayah, jika saya jadi ayah, contohnya kan, tak bisa. If I were a daddy, ya kan? Oh, if I were my daddy, jika saya itu jadi macam ayah saya, tak mungkin. Walaupun kamu anaknya tetap aja kamu sama ayahnya itu difference pasti berbeda, betul? Itu menggunakan satu kata saja, I were. Ini to be dipakai Allah I were. If I were you, jika saya jadi anak tidak mungkin, ya kan? Nah karena itu maka yang lain bisa Pak, bisa. I will help you if I have money, betul? I will help you if I have money. If you have money, you will help me. If you call me, I will come. Betul? If you invited me, if you invite me, I will come. If you invited me, pakai apa? I was atau bagaimana? Ada pendapat apa? Itu kan biasanya kalau sudah kuliah. Tapi ini yang paling penting nomor satu ialah apapun pembicaraan fisik pasti berbicara hari ini, besok, sudah, sedang atau belum dan akan pasti. Akan dibicarakan. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, will be. We will talk about, betul? Akan dibicarakan. Kita akan membicarakan itu. We will talk about. Akan dibicarakan. It will be. Talken. Ya, it will be discussed juga boleh. Akan dibicarakan. Bisa didiskusikan. It will be Bisa, discussed. Ya. Jadi yang pasti ialah ini semua kita betul-betul kuasai pasang sama bentuk ketiga ini, seluruh kata sama. Nah, karena nanti dari sini ya sedang di ini akan juga lari apa disebut dengan akan dikerjakan, kan tinggal tambah akan kata kunci It will. Tapi kalau will be done itu mesti pakai be. Nah ini tadi saya katakan be ini pakai lagi untuk pasif will be done. It will be Akan done. dikerjakan. It Will be will doing be done. akan Mengerjakan. akan sedang mengerjakan. Nanti ada itu will be doing, Will be doing. Akan mengerjakan. will do, will be done, will be doing, will be. Nah, Will do. Will be jadi done. kembali kalau bahasa Inggris itu bicara kita tiap hari. Sebentar saya makan, besok saya makan, ya kita akan bicarakan, kita sudah bicarakan, kita akan bicarakan lagi. Kalau lagi-lagi tinggal pakainya again, we'll talk it again, we discuss, let me think it again. Biarkan saya pikir sekali lagi. Oke, let me discuss first with my wife. Misalnya saya bicara dengan istri saya dulu, atau let me discuss first with my business partner. Biasa bicara dengan teman saya, betul? Nah, tergantung semua dipasang itu sudah kuncinya ini. Inilah filosofi dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak kuasai penggunaan ini di depan ini, nanti kita susah bicara. Bahkan kita nggak tahu maksud orang apa.
dia bilang akan, maksud kita kok sudah. Dia bilang sudah, kita bilang akan, nanti nggak nyambung. Jadi bagaimana? Oh, saya sudah tahu kalau bilang sudah Pak, pasti pakai ini sama bentuk ketiga. Terserah, aku mau pakai ini berarti sudah sedang. Sudah sedang. Kalau akan sudah berarti will have been. Pakai lagi will di depannya. Will akan have sudah. been. Kan akan sudah dalam bahasa Inggris kan will, ya kan? Tambah sudah have, Have tambah bentuk ketiga will have been. been. Will Akan have sudah. been done. Akan sudah dikerjakan. Akan sudah dikerjakan. Tomorrow at 9 o'clock will have been done. Besok jam 10 sudah Tomorrow dikerjakan. will have done. Not starting sudah dikerjakan, sudah finish. Betul? Yes. Nah, ini kalau kita sudah sampai ke situ. Jadi ini aja ulang-ulang. Mau bicara manapun pasti sama. Karena itulah filosofi dalam bahasa Inggris. Nah, selama ini kan kita kan belajar kata per kata nggak tembung. Nah, nanti kita tinggal buka handphone kita, kata ini artinya apa, bentuk ketiga apa, tinggal pasang. Kalau untuk langsung cepat buka, nanti pasti sama. Oke? Ini pun kita sudah bisa. Yang pasti kan bicara itu pasti bisa pakai pasif, bisa pakai pasif yang awalan di, bisa menggunakan aktif awalan me. Memasak, dimasak, betul? Yes. Merebus, direbus, betul? Yeah. Menendang dan ditendang, betul? Semua. Memukul dan dipukul, ya kan? Membeli dan dibeli. Ini dibeli siapa? Siapa membeli? Who buys it, betul? Who buys it? Dibeli oleh siapa? Buy. Betul? Jadi yang pasti Oh, both buy. diulang-ulang aja pasti bisa. Karena jangan lupa kemarin 20% English basically is again and again put into practice. Yes. Fluency is coming from how many you practice. Berapa banyak kita mau latih. Put into practice. Everything. Itulah bahasa Inggris. Kalau nanti dengar ini enak. Paham itu ya? Pokoknya to be ini, ya, to be, want to be a doctor, mau jadi seorang dokter. Bagaimana menjadi seorang dokter susah? Berarti kalau dia sudah menjadi seorang dokter, being a doctor. Being a Being doctor. a doctor, berarti dia sudah menjadi seorang dokter. Being a doctor sudah Jadi menjadi dokter. seorang dokter. Sudah seorang dokter, will be a doctor, aku menjadi dokter, belum menjadi dokter. Because he go to medical school, dia pergi ke sekolah medical, sekolah kesehatan. After graduation then prove or ordained to be a doctor. Oh yes, being a housewife is so difficult. Jadi ibu rumah tangga itu kok susah sekali, betul? You want to be a housewife, ingin menjadi ibu rumah tangga, berarti orang ini belum punya husband, belum married, betul kan? Berbeda. Being a mother, jadi mama. Oh, to be a mother, berarti dia belum jadi mama, belum punya anak, betul kan? Betul kan? Betul. To be a mother and being a mother kan difference. To be a mother akan jadi ibu. Being a mother Tapi to be a mother sudah mau jadi to be. ibu. Dia ingin mau jadi mama dulu kan? Bagaimana jadi mama? Being a mother. Jadi istri. To be a Yang paling mother. penting di sini bawah yang pasti to be ini semua tiga bentuknya ini. Sekarang ini macam ini, saya ada di Bali, saya ada di Bali. Tergantung. Yesterday saya ada di Bali, I was in Bali. Hari ini saya ada di Bali, I am in Bali. Yesterday I was in Bali. Saya sudah di Bali, Today I been in Bali. Sudah berapa lama? Ya, since this I will morning, be in baik Bali. tadi pagi, sejak tadi pagi. Since 2 days ago, sejak Since last week. 2 hari yang lalu, since 1 week ago, sejak seminggu yang lalu, sejak since itu bisa sejak, bisa dari kapan semua sudah. Jadi yang pasti jangan lupa, never forget, ya, put into spoken in every conversations, baik itu business, baik itu governments, ya,
government discussion, semua ya, semua menyangkut masalah resmi-resmi, semua harus mengerti yang ini. Siapa tahu suatu saat ini ada yang gas open DWE yang melakukan buka jalan, tiba-tiba suatu saat ada pengusaha mau buka usaha, kamu bisa bangkit, dia kasih kamu modal, bisa sama-sama dia bisa buka bisnis bersama, pasti. Yes. Kita nggak tahu. It will Yang penting happen. buat kita adalah bahwa paling tidak kita ada sedikit modal dari situ. Betul? Yes. Kan kita nggak tahu suatu saat ya It will yang happen. Maha Kuasa mengangkat Anda sesuai dengan waktunya, kita pun tidak tahu. Yes. Nah, jadi kita tapi suatu saat ya sesuai waktu yang Maha Kuasa itu setiap orang sudah ada jalan-jalannya, Yes. pasti. Betul? Betul. Ya. Karena itu perlu kita mempelajari ini ya. Nanti Bapak kasih tahu lagi yang paling penting nomor satu, never forget ya, ini tubi ini semua sangat penting. Kelihatannya simple NSR aja, tapi ini jika dipasang dengan yang ketiga semua pasif. Pokoknya kata apa aja dipasang dengan ketiga ini ya, dengan tubi ini pasti pasif. Awalan diangkat, utuh, dibicarakan ya, dibayar, dibeli, dilunasin, diselesaikan, dikerjakan. Sedang, jangan lupa kata sedang, sedang dikerjakan, Anda ingin being, sedang mengerjakan, I'm doing. Sedang merebus, it's boiling. Sedang, I'm boiling the water. Saya sedang I'm merebus boiling the air. water. I'm cooking the rice. Saya masak nasi, ya kan? Tapi will be cook. Nanti will be boiled, akan direbus, berarti belum. Mungkin belum ada belum ada gasnya, ya kan? Tapi yang paling penting ya, kita punya understanding itu, pengertian kita, pemahaman kita mesti jelas. Kalau saya pakai ini berarti bilangnya sudah. Kalau ini pakai ini akan sudah. Kalau ini berarti akan sedang. Kalau ini berarti sedang di. Jadi semua nanti tambah sendiri. Akan sudah, akan sedang. Tambah sendiri pasti. Karena itu udah bahasa Inggris. Dulu kalau kita kursus, minta maaf dulu ya, sampai 6 bulan 1 tahun dikasih waktu kita bayar. Padahal bahasa Inggris kalau kita sudah kuasai 8 tesis, tidak perlu sampai 3 bulan. Cukup 1 bulan saja cukup. Cukup 1 bulan pasti. Karena apa? Bahasanya ini bahasa mati, tidak berkembangan. Dan tesis 16 itu sampai sekarang tak pernah berubah. Nggak pernah berubah, tidak berubah. Cuma kita kan ulang-ulang, repeat it again and again, repeat it again and again, repeat it again and again. Seperti Al-Quran sama Gospel, betul? Al-Quran itu berubah presiden, menteri kan tetap 25 nabi, betul? 5 nabi besar, 20 nabi yang tidak besar. Gospel begitu ini. Rubah menteri, cara ngajar anak itu sudah sesuai dengan Alkitab itu. Sampai sekarang saya walaupun ngajar di kampus agama di sekolah di SMP itu tidak pernah pakai kurikulum nasional. Saya pakai kurikulum surga. Berulang sampai ngerti. That's right. Bangun terus berulang. Dan people must read. Yes. Every day sampai dia betul-betul kan. Language is there. When you continue to do practice, the brilliancy will come. Pasti kelancaran pasti datang. Okay? Anda cannot be brilliant, tidak bisa lancar if you don't put into practice. Betul? Yeah. Oke, kita nanti ada kurang paham nggak ini sebelum kita mau praktek sedikit? Ada yang kurang paham? Atau mau tanya tak apa-apa? Saya kadang-kadang kan pakai itu macam mengajar di kampus, jadi tak apa-apa kita bulan-bulan sedikit. Dari tahun 87 saya udah ngajar bahasa Inggris 87, berarti di sini belum lahir ya. Tahun 87.
Saya tamat SPJ untuk mengajar bahasa Inggris. Selama kuliah di Jakarta, yaitu les privat di Jakarta Selatan seluruh karena sawah semua itu sudah mulai selesai semua Chinese. Kita bayar kuliah, bayar uang semua. Ya, jadi ini ya bahasa Inggris itu penguasaan ini that is the key open. Seluruh bisa dibuka kalau kita paham ini penggunaan. Kenapa? Kalau sudah ada ini tinggal ambil ini pasang, tinggal ambil ini pasang, tinggal ambil kan ulang pasti jadi. Dan itu menjadi sudah lifestyle kita. Betul? Yes. Right action, continue to do the right action become habits. Yes. Right habits. Continue to do the right habits become lifestyle. Sudah pasti. Dia ada gaya hidup otomatis. Sama orang renang, betul kan? Sekali bisa renang sampai kapan pasti bisa renang, benar kan? Ya. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Okay, brother, what's your name? Ahmad. Where you come from? Where are you come from? Batu Ampar. Batu Ampar. Brother, what's your name? My name is Billy. Your name is Billy. Billy. Okay. Where you come from? I come from is Taman Raya. Taman Kaya. So, Taman sister, Raya. what's your name? Veronica. So, where you come from? So, how old are you? How old are you? Umurnya berapa? Oh, Mutiara. So, what's your name, sister? Agnes. So, how old are you? 20 years old. What's your name, sister? Okay. Brother, what's your name? My name is Christian. Ah, ini kenapa kata walk itu namanya itu misalnya walk, value itu tidak boleh nalar yang tinggi kalau kita sudah what's your name? Tidak boleh. What's your name? Yang bisa tinggi cuma ini. Are you a dog? Are you Tom? Jelas dia. Ada yang lebih tinggi. Kalau sudah level-level di semester 4, semester 5 pasti speaking itu, speaking 1, 2, 3, 4 itu kita sudah cara dia bertanya, itu ada nilai poinnya di speaking. Makanya dalam bahasa Inggris itu satu itu ada speaking 1, speaking 2, speaking 3 sampai di speaking 3 saja. Ya, jadi nanti dia, are you a doctor? Are you Mr. B? Are you Mr. Tom? Sorry. What's your name? Boleh juga, tapi apa ya? Bukan budaya orang Inggris tanya. What's your name? Kata saja. Who come today? Betul? What will you? Ya, what will you do next? Apa yang kita akan kerjakan? Betul? Nah, ada saat di mana? Do you like this? Betul? Do you want this? Yeah, how about you? Simple. Okay? How about your job? How about? Tinggal ya, mungkin tell you whether it's finished or not, whether it's good or not, semua. Jadi yang paling penting ya juga kita mesti ingat ini kalau dari awal ini semua dalam quiz pertanyaan apa semua harus tinggi. Am I right? Apa saya ini? Oh enggak. Nah, terus sih. Dan jangan lupa yang apa menceritakannya itu mastery ini sangat penting. Inilah open key, kunci pembuka for everything. Makanya nanti ini kan sudah ada dalam bahasa Inggrisnya. Tinggal buka di kamu semua sudah ada. Dia perlu dicari, tinggal open nih, pasti keluar dia. Tinggal pasang. Nah kita ingat akan selalu ada will. Akan sudah itu have sama I'm. Have sama bentuk ketiga itu sudah tidak sempurna kalau tidak ada bentuk ketiga, harus ada. Memang sudah begitu bahasa Inggris. Akan sudah will terus Akan sudah. saya perlu bikin kalimat 8 saja ya. Yes. Cukup ya. Yeah. Biar tahu ya. Yeah. Nanti
tinggal dipasang itu semua pasti sama, tidak akan pernah berubah. Ya. Yes. Jadi kalau depannya mau kemana kita di sekolah di mana saja, udah pasti. Ya. Let's study English, bestie. Saya ambil yang paling gampang aja ya. Paling gampang. Ya. Jadi sekarang ada tubi tadi kita dan tes tadi langsung coba pasang di sini, ya. Nanti semua kata sama, pasang sendiri nanti bisa ya. Yeah. We study grammar, English grammar, bestie. How did you write that on the book? I write a letter. I wrote a letter. I'm writing a letter. I was writing a letter. I will write a letter. I would write a letter. I have write a Ini sudah letter. 8. Ini kan selalu bisa. Okay, Selalu 10. dipakai. 8 tenses. Every day. 8 tenses. Puasa ini aja udah bisa kemana pidato, udah bisa ceramah sudah bisa. Nah, cuma nanti kalau lebih dalam ditambah lagi dengan ada 8 lagi, 16 tenses semua. Semua bahasa Indonesia ada 16 tenses. Tenses. Kata keterangan waktu. Jadi kata keterangan waktu itu untuk yang mengkonfirmasi, menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Apakah dia sedang, apakah dia belum, apakah sudah sedang, belum sedang, akan sedang, semua situ memastikan. Kenapa menggunakan tenses, betul? Yang pastikan tidak tahu ini. Yang macam ini kan, udah pasti ini kan to be, betul? Ya. Ini semua pasif. Semua ini pasif. Kalimat bukan pasif ya. Semua ini active. Active sentence. Active statement. Kalimat-kalimat aktif. Tinggal kita mau pakai pasif boleh. Nah, waktu kita menggunakan pasif, ini 8 aktif. Di sini ada juga 8 pasifnya. Kalau dulu kita di SMA namanya passive voice, kalimat aktif, kalimat pasif. Nama itu passive voice, ya. Ini namanya active voice. Kalimat aktif, active voice, active sentence, ya, active statement, ya, passive statement. Nah, tinggal bicara mau pakai aktif atau mau pakai pasif, semua sama. Hampir pembicaraan kebanyakan menggunakan pasif. Di mana yang sudah diangkat, sudah masak kok, sudah tersedia, betul.
Tapi kita tidak sadar itu menggunakan pasif. Benar? The spoken language, spoken daily conversation sometimes, whether you are at home or in the marketplace, tempat kita bekerja, in business area, sometimes we normally use passive. Kita seringkali menggunakan pasif. But sometimes you don't realize that, no problem. We learn. Kita kan belajar, betul? Yeah. Jadi when you are talking to someone, nanti ada otomatis kalau sudah biasa, you continue and again, you practice, you pasti mantap, bisa pakai pasif, bisa pakai aktif. Oke, kita share, nggak usah macam-macam. Will be finished, akan diselesaikan. Also, it's being processed, sedang dikerjakan. So, contohnya ini kan, I'm writing, berarti belum selesai. Kalau saya pakai ini, it's being tulis ini aja. Being written, sir, sedang ditulis. Kalau nggak itu, being type, sedang diketik, ya kan? Atau being printed, sedang di print. Kalau komputer being Printing. ya printed, banyak sekali. Printed. Oh, the third form. Being printed, tidak ada di sini. Atau being checked, sedang dicek. Being checked. Tapi kuncinya ialah ketika menggunakan ini sedang me. Ingat, bila apa? Di itu pasti pasif. Semua yang berawalan di SMA, SMP sama, sampai perguruan tinggi sama. Yeah, when people go to university and then they get their final exams, thesis final exams, mostly using this old age thesis one time. Mereka bisa gunakan ini. Nah, sometimes for deeper understanding hal-hal yang lebih dalam, they use 6 sentences. Saya kalau uji mahasiswa biasanya menggunakan deepest, memastikan bahwa dia punya pemahaman itu deepers, bukan deep, tapi deeper, tapi deepest. Itu dikatakan kan, jangan lupa saya deep, Deeper, deepest. deeper, and deepest. Dalam, lebih dalam, paling dalam. Kita mau di sini. Good, betul. Better, the best. Betul. Good, better, the best. Ya, kadang orang offer you the good, padahal ada yang better. Betul. Yeah. Sometimes people you see that is the better. It's better. Rupanya ada yang the best. Berarti kita think this is for me. This is the finally one or not. Oh, ini belum, masih ada yang the best. Wait, yang the best. Betul kan? Nah, every man and woman needs the best one. Not only the good or better, but the best one. And because you always want to give the best, Anda juga ingin memberikan yang terbaik. Betul? Nah, makanya degrees comparison dalam bahasa Inggris itu penting. Degrees comparison. Nanti saya kasih tahu bagaimana Pak kalau ketemu begini. Nanti kita belajar sedikit. Kata ini, pasang ini, itu semua sama. Ya, nanti kan ada juga the 5W questions. 5W8 questions. Penggunaan what, why, di tengah, awal, bagaimana, ya kan? Sehingga suatu saat satu tahun nanti Anda diminta presentasi ya, kita nggak tahu namanya rezeki. Suatu saat hari ini tak bisa menjadi berbicara, next time you become a best or good speaker, betul? You do presentation, benar? At least 5W8 questions ini sudah punya modal yang kuat, betul? You start what? Pasti what? I want to talk about what? Saya ingin bicara tentang apa? What kind of topic? What is the interesting topic? Betul? Apa yang paling menarik, topik yang paling menarik, and how to explain, bagaimana menjelaskan, betul? How to share, bagaimana membagikan. This product, the best product, betul? Dan bagaimana? How produk ini bisa mendarat dalam pemikiran orang, betul? Betul nggak? Mendarat. Dia tak ke bahasa tinggi kalau tidak mendarat tak bisa, betul?
Number one kan bagaimana mendarat? Pesawat itu walaupun jatuh tetap mendarat nggak bisa. Pesawat nomor satu tak bisa mendarat, betul? Apapun bicara kita sampai mendarat, artinya sampai kita mengerti. You understand that? Yes. Okay. Jadi ini saja sudah 8 tesis. Kan pakai ini 8 aktif, ini pasti 8 pasif. Jadi jelas kata bahasa Inggris selalu ada 3 saja. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ya, selalu ada 3. Pas. Ada pertanyaan ini? Ini tinggal dirubah deh. Kalau dirubah di bagian pasifnya kan gampang juga ya. Coba saya tulis ini. Kalau pasifnya ini kan. Jangan lupa dalam pasif itu selalu itu dalam kuliah bahasa Inggris objeknya itu harus jadi subjek terus. Contohnya ini a letter. Harus jadi subjek di situ. Then a letter is Written. A letter is written. Ya. Surat ditulis. Written by who? Makanya kalau kita baca buku ditulis di belakang itu written by. Ditulis oleh siapa? Betul? Yeah. Not being written, betul? Not has been written. Written by, berarti ditulis oleh siapa? Edited by, betul? Yeah. Edit dikeluarkan oleh siapa? Published by, betul? Publish. Ya, kan ada publish. Ada publish. Ada edit. Editing. Ya kan ada di situ. Expose. Lalu di. Nah biasanya kalau sudah pakai bentuk ketiga itu pasti pasif. Dan dia tuh tadi ditulis cuma pakai dan. Dia udah tahu dikerjakan oleh siapa udah pasti. Kalau sudah pakai ini dalam spoken apapun pasti pasif. Dikerjakan oleh, dibuat oleh made. Nah, contoh. Misalnya buatan Indonesia, dibuat di Indonesia, betul? Made by Made in Indonesia, betul? Indonesia. Made in America, betul? Made in China, dibuat di Amerika, buatan Amerika Serikat, betul? Made in, berarti pasif. Ya, makanya yang pasti ialah yang kalau pasif hanya bisa bentuk ketiga, yang lain tidak bisa, jangan dicoba. Bahasa Inggris juga bagaimanapun memang standarnya itu harus dipakai. Kenapa? Karena itu bahasa yang memang sudah standar yang bisa dapat dimengerti dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya ya. Ada yang bisa ini? Kalau ini bagaimana? Sudah ditulis tanda itu pastennya. Bagaimana? A letter written. Bagaimana? Ada yang try? No problem. Salah tidak? No problem about making mistake. Never worry because however we are learner. A letter written. We are not native speaker. Kita itu bukan penutur bahasa asli. We are learner. If you do mistake, make mistakes, no problem. Yes, it's human beings. Yes. The problem is you stop practice. So continue. Kalau sini bagaimana? Surat ditulis. A letter written by. Ya. A letter written by teacher. Was written. Ya. Was Tulis. Was written. Karena apa? Ini pastinya harus menggunakan was tadi betul. Oh Oke. iya. Jadi surat ditulis sama saja tadi. Is written itu surat ditulis, letter ditulis sama, ditulis sama. Satunya sudah lewat, satunya tulis sekarang. Ya, kalau ini tinggal tambah ada in, oh pasti pakai being. Dan pembicaraan kita yang berhubungan dengan waktu sedang, when you are talking to someone, think about tenses. Anda bicara sama dia sekarang ini tujuan untuk dikerjakan sekarang, besok atau lusa. Atau Anda berbicara tentang hal yang dia sudah kerjakan, tapi tidak baik buat Anda, tidak menguntungkan, iya kan?
Betul kan? Kan kadang kita refleksi, betul? Selama 6 bulan saya ikut Anda bekerja, bagaimana kita pasti evaluasi, benar nggak? Pasti kita menggunakan so far, wah pasti kita cerita. I have been working for you for 2 months, but in my I've been in my heart, I've been writing. I see that, saya lihat bahwa itu terus bicara. Nanti, betul? Jadi yang pasti ini jangan lupa seluruh pasif hanya bisa bentuk ketiga. Nah, tinggal mau pakai kunci tadi atau mau pakai mau yang ada sedang, ada akan, jangan pernah lupa. Atau sudah, jangan pernah lupa Bapak bilang kalau sudah akan ini nggak akan pernah hilang dalam komunikasi. Inilah yang kata kunci. Waktu Anda berbicara tentang will apa? Akan melakukan atau akan dilakukan, akan menyampaikan atau akan disampaikan. We're reading right. Sama. Contoh ini was am. Jadi ini being sama saja tadi ini being written, ya kan? Being written. Being written. Sini sama aja being written, cuma satunya sekarang, satunya sudah lewat. Kalau sampai di sini, seluruh to be dan seluruh modal itu Been can, may, written. must, shall, should, would, masuk modal semua dalam bahasa Inggris. Namanya modal. Tidak boleh kata kerja ditambah yang lain. Pakai menggunakan kata kerja bersama, dikatakan modal verbs. Dalam bahasa Inggris, kalau nanti kuliah bahasa Inggris, ambil TOEFL. Siapa yang ngambil TOEFL, ya, mau kuliah luar negeri, TOEFL itu pasti modal itu menggunakan misalnya will, would, shall, should, semua itu kata kerja bentuk pertama saja, pasangan yang lain nggak bisa untuk modal. Will be, ya kan? Take, will apa semua di situ. Jadi macam ini kan, will write a letter will be, A letter will be right. will be written, ya kan? A letter will be written. Will be written. Ini diambil dari sini tadi yang to be tadi, will be. Kecuali kalau sudah sedang, ya, akan ditulis, akan sedang ditulis. Jadi when the people come, you are writing. Anda sedang tulis, berarti dia tahu. Nanti pas besok saya datang, pasti sedang mengerjakan sesuatu itu, bukan starting, no. Ya, maka nanti ada namanya itu. Will be. Ini will. Kalau sudah masuk tadi semester 5 biasa muncul ini will be being written. Will be being written. Akan sedang akan will be being written. Ada. Jadi kalau sudah ada pakai being itu pasti sedang. Sudah has bentuk ketiga, tidak akan meleset. Sudah have been apa bentuk ketiga? Have been apa itu? Have been discussed, sudah dibicarakan. Have been finished, sudah diselesaikan. Have been paid already, sudah dibayar. Sudah lunas, paid already. Sudah. Pay already. Oh, Have been betul. paid already. Paid already, sudah dilunas. It is Sudah paid. lunas. Jadi yang pasti ialah ini 8 entitas ini akan selalu aktif. Di sini gunakan bentuk ketiga semua. Tinggal mau akan, sudah, akan sudah lewat, atau sudah. Nah, inilah yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Jadi tidak terlalu sekali. Ini makanya ini pastinya artinya sama, tapi pengertiannya berbeda sedikit. Nah, ini nanti kan lama-lama jadi bisa. Yang paling penting kan, ini. Sudah tahu ini, pas kalau kita komunikasi setiap hari kan yang paling penting kan nyambung. Sorry bos, I have no time to meet you today. Saya tak punya waktu jumpa kamar ini. Tomorrow I will. Besok saya akan. Betul? Tomorrow I want to meet you boss. No problem. Bos, besok boleh saya jumpa nggak bos? Bisa, tidak pakai
I want to meet you tomorrow. Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kalau ada kerjaan bisnis, hal-hal yang menyangkut harus kita, apalagi kita tanda tangan, memastikan you read the statement test carefully, membaca statement. Kan jika ada orang dia tahu kita nggak tahu bahasa Inggris, dia karang-karang kita di Singapura, kita tanda tangan kita malah rugi. Betul? Sekarang kan ada kemarin kawan pergi sana ambil handphone, bulan disuruh jual sana malah susah dia, nggak bisa. Di Singapura katanya dikasihkan handphone, jadi semua dicapai semua nama sampai sini ya pusing mau jual handphone. Dan kalau nama data dia masuk, cari pencuri dia kena, betul? Ada orang itu, walaupun pakai nama gereja tapi nanti dia pakai 3 bulan berapa orang pergi datang ambil datang bayar berarti hati-hati bikin itu. Banyak orang cara pakai untuk tipu kita, betul? Ya pastikan ialah Anda memastikan banyak token itu sama nanti ini saja. Nanti lihat matanya, kalau matanya gini ini banyak tipu ini, betul? Pastikan dia pasti tenang orangnya, betul? Kita tahu kok kalau orang yang tipu itu sudah tahu. Kita ulang-ulang kita lihat matanya itu ketahuan ya, kenapa gitu? Betul? Tapi itu bukan psycho. I'm not talking about psychology, psyche, bagian kejiwaan, tapi at least. Ya. Saya kenal lama juga belajar tentang psyche. Jadi, tapi tidak ada masalah. At least put into practice. Semua ini dasar. Tinggal nanti buka di HP-mu, cari kata bahasa Inggrisnya, pasang-pasang. Semua pasti sama. Nanti kalau ada yang SMA sini, nanti saya kasihkan soal SMA-nya. Sesuai sedikit dengan ini. Bisa. Kenapa? Ini penting. Jebakan, TOEFL. Sudah ada sini ikut TOEFL. Sudah saya pernah ikut SMA. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Ya. Tapi paling tidak ini kan nanti muncul waktu Anda nanti suatu tes apa semua terus sama dengan ini will be taken akan diantar taken to itu antar nanti ada will be carry out akan di carry out sama dengan to solve able to sama dengan can going to sama dengan will. Saya kasih di sini sebelah nanti kalau ada saya bisa. Ini SMP juga sudah apa? Jadi will itu kadang orang suka pakai ini, kadang sudah pakai ini. Kalau pakaian ini berarti memang benar-benar sangat mendesak. Sangat mendesak. Jadi to be going to itu sama arti dengan will akan. Kami tidak pakai will menggunakan kata ini. Pastikan ada going to-nya. Ada to be going to be itu jangan lupa situ ada am, ada is, ada are. I'm going to visit you. Berarti betul-betul orang mau sekarang. Will itu mungkin tahun depan. Bisa juga 3 tahun. Kalau sudah menggunakan ini dalam bahasa Inggris dalam konteks itu memang dalam waktu yang sangat singkat mungkin sekarang dia berusaha lebih cepat. Nah, itu penggunaan kata to be going to. Sama dengan can. I can help you. Kadang orang nggak pakai ini. Orang hanya pakai to be able to. To be able to. To be-nya jangan lupa ada isyarat. I'm able to help you. I'm able. Jadi can itu nggak perlu pakai can, bisa pakai ini. Nah, kadang orang nggak pakai ini, tapi dia gunakan ini. Kalau sudah ada to be going to, pasti namanya can. Saya dapat membanggakan. I'm able to help you. I can help you, ya kan? I'm able to help you. To be able to. To be-nya itu pakai am, he pakai is, she pakai is, they pakai are. Tambah dengan able to artinya can.
Kalau menggunakan ini, memang dia serius ingin bantu Anda. Kalau pakai ini, kadang-kadang dia lewat, dia lupa. Betul? I can help you, tapi nanti pas mau follow, dia nggak mau follow. Betul? Dan kalau orang sudah pakai kata ini, kawan bicara betul, yes, I'm able to help you. Dia serius. Anda harus tahu maksudnya, dia pasti serius kalau Anda, be serious to help you. Kemudian sama dengan ini, Mom, no soal, tidak ada garam minum, I'm going to buy it. Saya sekarang pergi beli, betul? Mom, sorry, I will buy it. Bisa sore, bisa besok, betul? Ada difference, apa namanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan? Tapi tidak apa-apa. Yang paling penting nomor satu, orang bicara menggunakan can ini bisa menggunakan to be able to. To be itu tadi jangan lupa ada am, ada ini, ada am, is, are, was, were sampai di. They may able to help you. Ini can, kalau ini, kalau must have to, masih sama dengan have to. Nah, ini tak bisa ditunda ini. You have to go now. Please, you have to go now. Kamu harus pergi. You must go boleh. Kalau sudah pakai, you have to go. Memang benar-benar ini tak bisa ditunda-tunda, harus. Itu mas sama dengan. Makanya bentuk pasti daripada mas ini, jabatan di bahasa Inggris SMA di TOEFL itu adalah head. Mas itu bentuk pastinya itu sama dengan head. Ya, nah, kalau sini kan ada head to, ya kan? Nah, berarti head sini, head to. Artinya harus. Si harusnya kamu tolong. Dia tidak bisa tolong, kan dia tak bisa tolong. You should help him. Kamu harus, seharusnya kamu tolong. Orang kan nggak tolong. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Seharusnya kamu tolong. Kan dia nggak bisa tolong. Seharusnya dia tolong dong. Orang yang seharusnya kamu tolong, tapi dia nggak bisa tolong. Seharusnya kamu tolong. Ada bahasa Inggrisnya, berarti orang yang memang tadi nggak tolong. Seharusnya kamu sudah selesai kerja loh. Seharusnya. Nah, nanti kita sampai ya. Tapi paling tidak kan nomor satu ya, Bamba kan bisa pakai to be able to will, pakai ini, must, have, masuk sama dengan have to. Yes, I have to go today. Saya harus pergi. You make a decision and you take a step, melangkah. Today I have to go. Saya harus pergi to visit my friends. Mungkin dia lagi sakit berat, betul? Tidak menggunakan kata itu. Can to be able to. Nah, dapat dikerjakan. Can be done. Simple. Must be done, harus dikerjakan. Betul? Kembali situ lagi. Must be done, can be done, will be done, being done, semua di situ. Tinggal mau pakai mana. Jadi inilah key open, kunci pembuka semua. Dan kalau sudah ada ini, tinggal ambil kamus, pasang semua sama. Sampai kita 8 tenses. Ulang sampai udah enak. Oh, sedang pasti ada ini. Sudah sedang pasti ada hefes tambah ini. Pasti. Karena tidak terbiasa. Put in our, karena orang makanya memorize, ingatan, memori, betul? Nah, paling tidak suatu saat kalau kita punya anak ke depan generasi, tapi sangat kerana kita sambil ngobrol kan enak, sambil minum di coffee house, speaking English, tidak ada masalah, betul? Anak saya kalau jalan kemana sambil ngobrol, sambil kemana sambil ngobrol jadi. Jakarta sengaja kemana bisa. Beliau udah bisa dapat cari buku sendiri. Tambah sedikit saya cuma tambahan itu udah bisa saya. Mau saya gitu ya. Jadi dari mahasiswa semua ini kalau sudah mahasiswa masuk kelas, sudah nanti masuk kampus, 50% dari orang tua, 50% from you, 50% dari dirimu bisa tes. Orang saya ini sebanyak saya Jakarta ini pasti dapat selalu ada. Apalagi kalau Anda bisa match in science. Bisa ngajar dalam bahasa Inggris. Kalau bisa matematika, kuasai dalam bahasa Inggris. Beda buku matematika di era pertama sudah ada Cambridge, ada Maths, ada Science. Semua dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya banyak orang bule itu mau belajar anaknya Maths, tapi tak ada no teacher can teach in English version. Nah,
Saya salah satu guru biologi dulu di global sama kemudian karena guru biologinya tapi saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya ngajar biologi. Termasuk global dulu ngajar dulu biologi sambil itu orang Philippines. Arab pertama itu 3 tahun pertama saya ngajar biologi in English. Sarjana biologinya ngajar pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris. Saya pelajari lagi karena you have to explain in English version, cannot be Indonesia because S1 class orang S1 itu kan harus menggunakan apa? Bahasa Inggris, betul? At least there are so many. Nah, bagi anak adik-adik ini kan bisa nanti kalau kuliah kan daripada kita dulu Taguna, di situ orang boleh juga. Anak kita mengenal rezeki suatu saat kita nggak tahu, betul? Yeah. Ya pasti. Jadi yang pasti ialah jangan lupa ini udah bahasa Inggrisnya begitu. Ya, ini selalu 8 tesis selalu 8 aktif 8 pasif. Jadi kalau kita bicara mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh, karena tidak akan berubah sampai kapanpun, sampai dokter profesor pun sama, S2 3 sama. Macam Al-Quran sama Alkitab, berubah presiden, berubah menteri, pada Alkitabnya sama, betul? Al-Quran 25 nabi nggak berubah, 25 nabi bersatu sama. Apa semua? Bahasa ini juga sama, tensinya nggak berubah. Yang paling penting itu nggak usah malu-malu masuk kamar kan, pikir sendiri, tengok sendiri, tersendiri rasa. Tapi doa supaya nanti Maha Kuasa open diri, minta Maha Kuasa diridho, diberikan hikmah, marifat, suatu saat dan dibukakan jalan. Kenapa? Dia kan Maha Pengasih, betul? He love you. No, you believe that He love you. Anda percaya bahwa Dia mengasihi Anda, betul? Kan yang Maha Kuasa lebih mengasihi Anda daripada manusia siapapun, betul? Ya, Bapa bisa mengasihi kamu, tapi limit, terbatas. The unlimited one, the unlimited love. Kasih yang tanpa batas itu yang tak ada batas itu from the Creator, daripada pencipta Anda, betul? Siapa bisa menciptakan kita? Who created you? God is the only one. Satu saja bisa menciptakan manusia itu Dia. Anda lebih daripada pemenang, betul? Kenapa? Sorry, jutaan sel telur dalam mama kita, benar? Kan pembuahan itu kan kalau sudah sana tahu sel telur itu jutaan sel telur. Anda sudah bisa mengalahkan jutaan sel telur, Anda pemenang. Jadi mental kita itu mental pemenang, the winner. Cuma kalau Anda sudah dikasih nafas ada sekarang, berarti ada rencana yang Maha Kuasa. You have hope, ada pengharapan. Why I'm telling you this, I encourage you sehingga when you face your running your life, menjalankan kehidupan ini, you must have faith, believe God will help you. Yang Maha Kuasa pasti tolong Anda, pasti. If not today, maybe tomorrow. If not tomorrow, maybe the day after tomorrow. If not these 2 days, no problem. How the next tomorrow? Pasti. Why? Anda sudah dibuatnya lah, betul? Berarti saya God's plan for you. Dia punya rencana yang indah, sudah pasti. Kenapa? Dia tidak mungkin membuat Anda mengalahkan sekian banyak orang, membuat dia menang, betul? Because dalam rahim ibu kita nggak bisa berperan, betul? Berarti maaf atas ridho yang Maha Kuasa. Makanya orang bule walaupun dia cacat, dia tahu kalau yang Maha Kuasa izinkan dia lahir, pasti ada manfaatnya, betul? Kalau kita orang di Indonesia kan kalau ada apa kayaknya apa, tapi orang bule tidak berbeda. Maka dia tahu kalau sampai diizinkan dia hidup, berarti ada rencana daripada yang Maha Kuasa. I'm telling you supaya kita be stronger in faith. Apakah Anda mau Islam, mau Buddha, pokoknya bagi saya, I want to encourage you, yes, never give up, believe you one of the winner. Engkau adalah salah satu pemenang. Mulai dari mana Pak jadi pemenang? No, from the womb of your mother. Daripada rahim ibumu, engkau sudah ditetapkan, diangkat menjadi pemenang. Oleh siapa? Your creator, God. Allah pencipta itu, lo pasti. Jadi waktu everything you face, be stronger than you face that. Anda bisa hadapi hidup.
Why? My experience, pengalaman saya, one father, wife one, sorry ya, wife two, wife three. Dari bapak itu 3 istri. Zaman dulu, yes, three wife. Jadi ini seringkali perang. Saya anak pertama. Kami ada 21 orang kayak anak dari satu bapak. Animisme. Orang tua saya bukan percaya Kristen, bukan Islam, bukan Kristen, tapi animisme. Animisme percaya orang mati, pohon-pohon besar. Jadi istri 1, istri 2, istri 3 tidak pernah akor secara batin, tidak pernah. Selalu berantem. Tapi kalau orang datang kita makan bareng, we have lunch together, breakfast together, have coffee time, afternoon coffee together. Akor banget, mantap, katanya betul. Berperang kali. Betul, makanya selalu saya bilang kawan saya, oh dia adil pada ada, dan kok adil. Aku pengalaman. Orang datang mereka lihat kami kumpul adil pada berperang tadi. Yes. Kan bela-bela mamanya masing-masing, betul. Yeah, yeah. Kalau kita mama kita perang sama orang, nggak mungkin kita bela mama orang. Pasti mama kita bela, betul? Apa salah tidak? Pasti bela mama kita, betul? Nah, karena itu, ya, kita juga dulu selalu, kenapa begini hidup ini jadi susah? Also your Ternyata setelah kita ngerti, saya ini kan bukan karena dia, bukan karena ini, tapi karena Maha Kuasa. yes. Walaupun begini, keadaan seperti begini, seburuk apapun keadaan, I know ada yang punya kasih yang besar. Amen. Jadi I believe I must take a step stronger and stronger until the vision be fulfilled in my life. Sampai itu digenapi dalam hidup saya. Siapa yang kenal Soeharto? Ini just info. Soeharto itu sebelum 40 hari dia lahir itu sudah cerai bapak sama mama. Saya kalian tahu. Kok bisa jadi presiden? Ya, Soeharto sebelum 40 hari dia kan lahir. Nama mamanya Ibu Sukina. Ya, menikah, kemudian belum 40 hari sudah bisa cerai. Sebelum 40 hari, sedih nggak kalau begitu? Sedih lah, tapi luar biasa. Maka Ibu Sukina nikah lagi dengan Raden itu. Lahirlah Prabowo Sutejo, 7 bersaudara. Jadi Prabowo Sutejo sama Soeharto beda bapak, satu mama. Namanya Ibu Sukina. Kenapa Soeharto bisa jadi presiden? Waktu dia SMP, dia tanya siapa yang melahirkan dia. Dia cari mama. Dia hormati mamanya, apapun keadaan. Itu hebat. Akhirnya dia bisa jadi presiden. Artinya apa? Walaupun orang tuanya begitu, tapi kan Tuhan sudah buat dia jadi pemenang, betul? Yes. Sampai dia lahir itu kan benar nggak? Apakah Tuhan nggak tahu papa mamanya sudah cerai? Dia tahu, kan orang Katolik sudah tahu. Orang seringkali mempersalahkan, padahal Tuhan tidak mempersalahkan, betul? Kenapa dia? Ada orang bapak mama tak cerai tapi tidak jadi apa-apa juga, malah bikin susah papa mama, betul? Betul nggak? Ini malah bagus jadi presiden. Jadi kalau lihat begini, yes, kalau mau belajar bahasa Inggris, ya orang masing-masing sudah dengan agamamu. Saya mau belajar bahasa Inggris ini atau bahasa Korea, bahasa Jerman atau bahasa apapun. Aku ingin melihat sesuatu dengan apa talenta yang Maha Kuasa berikan kepada saya. Simple, very simple prayer, very simple words. Kata-kata sederhana tapi powerful. Anda ingat, kan kita masih panjang lagi ke depan, betul? Makanya yang membuat saya kuat. Wah, orang tua tak mau sekolah kan, bapak saya ambil istri, gak mau kamu sekolah. Tapi saya bilang, kalau walaupun ayah saya tak mau, ayah saya mau tambah istri terus. Kalau Maha Kuasa mau saya sekolah, pasti ada jalan. Sampai sarjana saya. Bukan bapak keluar uang banyak, no. Yang Maha Kuasa buka jalan. Saya sampai sarjana, sampai S2 ya itu sama sekali. Jadi be stronger, have faith, have love. Punya kasih kepada yang Maha Kuasa dan sesama. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, angkat tangan kepada Maha Kuasa, nanti dia balas. Kalau kau balas nanti susah, betul? Angkat tangan, nanti yang balas adalah Maha Kuasa.
Karena bukan hak kita membalas. Hak yang Maha Kuasa itu untuk membalas. Betul? Kalau kamu balas itu pasti tak bisa buat. Tapi I believe, saya percaya, serahkan kepada yang Maha Kuasa. Pembalasan bukan hak kita, selalu hak daripada yang Maha Kuasa. Jadi artinya apa? Saya harus believe. Kalau saya belajar, walaupun sedikit, nanti yang Maha Kuasa open mind, Tuhan buka pengertian saya, tambahkan hikmah, tambahkan pengertian, tambahkan kepandaian, tambahkan kesehatan, tambahkan damai di hati saya. Betul? Apapun ceritanya pada akhirnya kan kita ingin lebih damai, lebih tenang. Betul? Ketenangan damai itu from God himself. Satu-satunya sumber damai paling hebat itu adalah dari yang Maha Kuasa. Waktu saya keluar besar pegawai negeri, tapi damai saya bukan dari pegawai negeri, hidup saya bukan dari pegawai negeri, dari yang Maha Kuasa. Kalau tidak diizinkan tak bisa. Betul? Jadi kita belajar ini untuk nanti tahu nanti suatu saat mempertemukan orang yang bahasa Inggris atau apa, kita dibukakan cara. Suatu saat nanti punya lahan di IKN misalnya, ada bisnis, belum ada buka kursus, ini pergi buka di sana. Rupanya orang boleh kerja di sana dari mana-mana, les di situ. Betul? Mulai dari mungkin anak usia dini karena masalah yang Maha Kuasa buka cara. Kita kan tahu. Ada banyak wanita hebat, tapi saya tidak bisa cerita ini karena lebih bicara tentang talking about leadership, women sama ada men yang hebat luar biasa, orang biasa, tapi mereka orang-orang yang luar biasa setelah mereka tekuni. Betul? They have faith, terus percaya bahwa Maha Kuasa pasti bahwa mereka help them and open the way. Jadi jangan menghadapi hidup ini dengan stres, nggak ini seram Maha Kuasa. Betul? Semua manusia pasti punya problem. Pasti. Yang pasti the way to face the problems, your response is very important, sangat penting. Makanya banyak orang kok enak kok bisa dia sangat fit padahal tinggal di rumah mewah, betul? Karena the way how to respond. Jadi yang pasti Inggris sampai hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita lambat lagi sedikit. Tapi minggu depan saya akan bawa. Sorry tadi saya tidak bawa itu. Harus ada yang saya kasih.